Oke, kita ketemu lagi. Kalau tadi saya sudah menjelaskan bagaimana secara aturan gitu ya dari pedomannya dan juga contohnya. Pada bagian berikutnya mungkin gini ya teman-teman, kalau baca aja mungkin udah ngerti, tapi prakteknya gimana sih? Ternyata itu agak ribet ya. Kebetulan ini saya punya contoh disertasi dari Mawar Melati gitu ya, dengan NPM 2024-0706. Nah, ini masih cukup berantakan gitu ya. Ini untuk bagian awal bahkan belum ada, baru ada halaman sampul gitu ya. Terus ini untuk isinya gitu. Jadi kita perlu lengkapi. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kita akan mulai dengan bagian awal dulu gitu ya. Pertama kita akan mulai di sini. Diameter dari makaranya adalah 2,5, kita buat ke 2,5. Ini di rata tengah, nanti akan kelihatan di atas ya, kita naikkan dulu. Ini fontnya sudah benar, sudah 14. Nah, ini berarti dia sudah proporsional ya. Terus ini untuk judul fontnya 14, udah di bold, udah benar, tapi dibikin center dengan spasi 1 gitu. Terus kemudian ini semuanya sebetulnya center dan spasinya 1. Jadi tadi setelah ini caps lock semua, nggak naik tulisan disertasinya. Terus setelah fakultas, program gitu ya, UI-nya udah nggak perlu lagi. Gini. Jadi Unian Depok dan 2024. Gitu. Nah, terus berikutnya kita jangan enter gini ya. Gitu. Untuk masuk ke pengaturan berikutnya, kita masuk ke layout, lalu kita pilih yang next page. Gitu. Terus berikutnya sebetulnya isinya sama ya. Nah, ini kita bikin proporsional. Ini kan kalau kita lihat masih belum proporsional ya. Tuh. Kita bisa atur biar proporsional. Nah, ini seperti ini, dan pastikan bahwa kertasnya adalah ini masih letter, harusnya A4. Kemudian dengan margin semuanya 333. Nah, ini udah benar, marginnya 3, portrait, kemudian A4 sudah benar, layoutnya seperti ini sudah benar. Oke, gitu ya. Oke, nah setelah itu, ini kita bikin ke bawah seperti ini ya. Kita akan bikin halaman judul. Nah, ini kita copy dulu. Kita next page aja, next page. Tadi yang perlu ditambahkan adalah gelar ya. Nih, setelah disertasi ada gelar ini. Jadi persis di sini dengan font yang sama. Kalau doktor udah memperoleh gelar doktor. Tapi kalau misalnya magister ditulis lengkap
Magister Kesejahteraan Sosial, atau kalau sarjana berarti di sininya sarjana kesejahteraan sosial. Balik lagi nggak pakai ilmu ya teman-teman ya. Prodinya iya ilmu kesejahteraan sosial, tapi kalau untuk gelar sarjana kesejahteraan sosial atau magister kesejahteraan sosial. Kalau doktor sebetulnya cukup di sini doktor. Oke, seperti ini. Lalu di sini bulannya bulan yudisium. Yudisium misalnya sekarang adalah Juli ya. Juli 2024. Nah, ini baru cover halaman judul. Kita akan bikin berikutnya yaitu halaman pernyataan orisinalitas. Sama lagi. Yang ini bisa dengan ini aja. Pernyataan orisinalitas. Tadi caranya adalah, sorry ya, saya cut dulu. Nah, tadi di sini nih. Nah, pilihannya bisa dengan page, bisa juga dengan Ctrl Enter. Gitu. Tulis di sini. Gini ya. Nih, terus nah ini ada yang keliru nih. Ini udah ada nomor halaman. Tapi nomor halamannya 1. Harusnya ini dihitungnya ini sebagai halaman 1, tapi tidak ditulis. Dan halaman pernyataan orisinalitas itu ditulis sebagai halaman 2 dan belum ada footer Universitas Indonesia. Jadi ini kita hapus. Sebelum kita hapus, kita matikan dulu yang di sini nih. Link to previousnya dimatikan gitu. Ini juga kita delete saja. Remove. Nah ya, ini kayaknya manual. Oh iya benar. Oke. Sebetulnya di sini kita sudah mulai kita kopas aja ya biar cepat ya. Kita bikin rata kiri dulu, baru kita geser ke tengah. Gitu. Terus ini spasinya harusnya 2. Nih. Terus spasinya 2. Kalau ini spasinya 1,5. Nah, 1 kayaknya deh. Tapi beda-beda ininya. Gitu. 1 atau 1,5 gitu. Cuman di bagian tanda tangan perlu dikasih space yang agak luas. Balik lagi kita ke sini. Ini spasinya 2. Seperti ini gitu ya. Ini namanya tadi Mawar Melati ya. Mawar Melati NPM-nya 2024-07-06. Ini tanggal yudisiumnya adalah 15 Juli. Saat ini 15 Juli ya. Seperti ini. Nah, ini masih ada nih tulisan UI-nya. Jadi untuk memudahkan kita hapus aja ya. Nanti kita buat caranya gimana. Oke, dan di sini sudah mulai kasih nomor halaman di bawah. Tapi
nomornya dengan Romawi. Kita rubah di sini. Startnya 2 ya. Karena halaman judul itu sudah dihitung. Salah. Ini halaman, sebentar, sorry. Mulainya dari 1, tapi di bagian sini kita nggak cantumin nomor halamannya, kok bisa gitu. Karena di sini nih, different first-nya. Kalau kita nggak klik, dia akan muncul. Padahal harusnya di sini nggak pakai nomor halaman, tapi sudah dihitung. Jadi kita klik yang ini. Dan ini sebetulnya nggak usah dulu. Kita klik different first page gitu ya. Lalu di sini di halaman 2 sudah benar gitu. Nah, setelah ini kan posisinya di tengah nih namanya. Dikebawahin aja gitu. Terus setelah itu kita masuk ke berikutnya. Yang berikutnya adalah ini harus sudah masuk ke daftar isi. Caranya gimana? Kita highlight dulu seperti ini gitu ya. Bukan highlight, apa istilahnya? Kita blok dulu, lalu kita pilih yang style. Di sini biasanya banyak ya, ada heading 1, heading 2 dan segala macamnya. Kita bisa menggunakan ini. Kita klik kanan dulu, modify. Nah, ini kan warnanya masih biru ya. Kita klik hitam. Terus ininya fontnya Times New Roman dengan ukuran 12. Ininya bold gitu ya. Dan dia adanya di tengah. Dia adanya di tengah. Dengan bentar. Kita nggak usah klik yang di sini deh. Kita klik yang format. Format di bagian paragraf. Spasinya ini line spacingnya 1,5, harusnya kalau untuk judul bab spasinya 1. Gitu. Terus ini center udah benar. Oke, kita coba oke ya. Nah, terus tadi kita sudah buat ininya, heading 1-nya. Oh, kok kecil banget ya? Oh, benar, Times New Roman 12. Ini juga, ini yang keliru. Ini harusnya 12. Ini juga 12. Itu yang 14 yang di sini aja. Oke. Nah, bedanya apa? Nanti kalau seperti ini, kita di heading, tuh, dia udah masuk ke daftar pustaka. Nih, tandanya seperti ini nih. Daftar pustaka, daftar isi. Tandanya seperti ini. Ini artinya sudah masuk ke daftar isi. Oh, ini tuh kekecilan. Nah, biar kelihatan lebih gede. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya ya. Bagian berikutnya adalah halaman pengesahan. Kita copy aja biar cepat. Halaman pengesahan, balik lagi, kita blok dulu dan kita langsung rubah ke heading 1, otomatis dia ngikutin formatnya. Terus, nah, untuk halaman pengesahan, saya merekomendasikan untuk membuatnya dalam bentuk tabel. Ini tuh sebetulnya tabel. Nih ya, cuman saya tuh sebetulnya gini, biar lebih rapi aja ininya, tanda titiknya.
ini butuh berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi contohnya nanti kita buat di sini, kita bikin insert tabel 5 kali 2. 2 kali 5 maksudnya. Nanti tinggal di kopas aja ininya. Jadi rapi. Ya udah, nggak apa-apa, nanti kita betulin fontnya. Tadi nama Mawar Melati gitu ya. Terus NPM-nya program studi ilmu kesejahteraan sosial. Judul disertasinya tadi apa ya? Kita lihat di sini. Hubung nggak usah di ini asing, berarti italic. Ya kalau istilah asing italic ya, mulai dari judul. Oke, terus ini berikutnya kan di bawahnya nih ya. Ini nanti kita bikinnya yang no border, jadi seperti ini, jadi kelihatan lebih rapi. Itu kira-kira. Terus habis itu kan gak hanya ini ya, ada juga yang berikutnya nih, gambar pengesahannya. Nah ini di copy aja. Rata kanan di sini. Terus untuk dewan penguji itu di center. Berikutnya adalah ini juga sama, pakai tabel tuh. Ini sebetulnya kalau kita lihat ya, kalau kita kasih tabel tuh seperti ini gitu. Jadi bikin dua sama kayak yang tadi, cuman bedanya bukan bedanya, ini nanti jumlahnya kan disesuaikan dengan tim penguji. Kita copy aja ya biar cepet ya. Oke, ini seperti ini. Nah, jadi meskipun ini misalnya namanya belum tahu nih siapa-siapanya aja. Ini untuk penguji urutannya dari ketua sidang dulu ya. Ketua sidang, penguji ahli, baru ke ketua sidang. Kalau di disertasi itu penguji eksternal internal, kemudian baru penguji eksternal ada 1-2, baru penguji internal gitu. Ini promotor ke promotornya, terus di bagian pengesahan terakhir adalah ini. Ditetapkan di, kita perlu pindah ke sini.
gini kira-kira ya. Ini gelar doktor pada program studi ilmu kesejahteraan sosial, atau kalau magister berarti di sini ya, magister kesejahteraan sosial pada program studi ilmu kesejahteraan sosial gitu, dan seterusnya. Setelah lembar pengesahan, kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu kita bisa pakai page, next page, kata pengantar. Ini kata pengantar. Kita tinggal ini aja, rubah ke heading 1. Nah, dia udah berubah otomatis. Terus isinya ya kita ini aja, kopas aja ya. Oke, setelah itu ucapan terima kasih. Kita rubah stylenya ke heading. Penulis berterima kasih kepada Nana gitu ya. Spasinya ada 1,5, kemudian ininya sebetulnya kita bisa atur sih yang normalnya, kita modify Times New Roman biar nggak berubah-ubah terus. 12 kita rubah di sini, fontnya udah benar. Oke, terus paragraf ini line spacingnya 1,5. Ini ya gak usah ditambah ini ya, terus tabnya aja nanti cancel. Udah, kemudian habis ucapan terima kasih ke halaman pernyataan originalitas. Nah, ini sebetulnya tinggal di copy aja sih, tinggal di copy. Kita page. Nah, ini udah, ini nanti tinggal disesuaikan. Dan spasinya 1,5 ini. Nah, yang berikutnya kita akan masuk ke, setelah ini adalah abstrak. Ya, setelah ini abstrak, dan abstrak itu sudah mulai beda format karena harus ada footer UI. Jadi caranya adalah kita tidak lagi ini, pilihnya adalah yang next page. Artinya apa? Kita masuknya ke yang section breaks, jadi beda format gitu. Kita
seperti ini. Terus kemudian kita pindahkan dulu abstrak ya. Ini sudah di heading, kalau belum nanti jangan lupa di di sininya stylenya ya, harus heading 1. Ini nama, terdiri nama, program studi, judul, ini kemudian pembimbing gitu ya. Ini nanti perlu disesuaikan aja. Nah, di abstrak itu spasinya 1 ya. Ini sebagai contoh aja ya. Gitu, terus habis itu di bawahnya ada keyword, kata kunci, kata kunci. Terus, nah ini yang akan kita rubah. Ini kan halamannya nggak ada kan jadinya. Nah, ini kita matikan dulu, link to previous-nya. Kita matikan. Lalu kita bikin page-nya bottom up di bawah. Kemudian formatnya continue to previous section. Kemudian kita mau bikin footer. Footernya adalah, ini saya copy aja ya. Footernya Universitas Indonesia. Kita taruh sebelahnya aja. Nah, terus kita tab. Jangan lupa untuk jarak dari bawahnya sama ke atasnya nih, 1,5 ya. Di sini ya nih. Ini juga 1,5. Terus ini fontnya Arial dan 10 kemudian bold. Begitu. Skip. Nah, harusnya di atas nggak ada tuh nomor halaman, nggak ada tulisan UI. Jadi kuncinya apa? Tadi pada saat kita mau bikin halaman ini, pilihnya adalah ditaruh di sini bagian terakhir, pilihnya di sini bricks-nya yang section bricks. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika di penomoran ini, biasanya ini masih nyala. Kalau ini nyala, nih misalnya ya, tuh dia nggak akan muncul. Tapi kalau misalnya kita tulis Universitas Indonesia misalnya, nanti yang di atas akan muncul. Oh enggak, biasanya akan muncul. Jadi makanya penting banget ini untuk dimatikan dulu. Ya. Dia caranya gitu ya. Oke, kita ulang caranya. Ini kita delete, link to previous-nya di stop, kemudian page number-nya bottom, ini, terus kemudian tunggu dulu, ini mulai ngaco nih.
Ini di tap-tap aja biar sampai di tengah. Gitu. Sudah, lalu kita masuk ke bagian berikutnya. Ini sudah benar. Kita cek aja ke atas. Nah, nggak ada ya. Nggak ada, udah benar. Oke, terus berikutnya lagi adalah kita bikin abstrak yang bahasa Inggris. Caranya sama, tinggal di page. Terus kita tulis abstrak. Ini. Terus nanti yang ke bawahnya isinya menyesuaikan gitu ya. Terus habis itu ke bawah lagi kita page, daftar, isi. Kita stylenya heading 1. Kemudian berikutnya lagi adalah daftar tabel. Ini belum heading 1. Oh, udah. Berikutnya lagi adalah daftar gambar. Nah, kita cek. Dia nggak nge-link ya. Harusnya dia nge-link tuh. Nge-linknya harusnya ke sini. Oke, ini kenapa bisa kayak gitu? Kita cek aja ke atas dulu. Kita backspace. Tuh, dia nggak nge-link. Oke. Kita perlu cek dulu di sini. Ya udah. Ya, udah. Begitu. Nanti untuk bagaimana cara membuat daftar isi, daftar tabel secara, nah ini nih, dia harusnya jangan link to previews, tapi di sini pasti hilang tuh. Berarti di sini kita matikan dulu link to previews-nya. Kita paste di sini tadi. Oke. Nah ini udah. Dan harusnya di atasnya enggak. Ini kan abstrak. Nah udah enggak ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nanti untuk teknis bagaimana membuat daftar isi, daftar tabel, dan gambar secara otomatis, kita ketemu di bagian berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.